Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh mau bahas dua hal nih menarik. Sebenarnya salah satu udah aku bahas tadi malam, tapi kayaknya masih banyak yang nanya ya. Karena nggak dibikin video khusus pembahasan itu. Ya oke lah. Di sini aku bikin satu video khusus pembahasan itu sekalian dengan video tentang live-nya Tukba kemarin. Kita tuh udah bahas tentang terjemahan udah, kita udah bahas kode-kodenya udah. Nah, cuman kan kalau yang kita tahu teman-teman ya, ada haters yang mulai masuk ke live-nya Tukba. Nah, ini yang mau aku bahas nih. Baiklah, sebelum aku lebih lanjut dalam membahas ini, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, kita mulai dengan masalah ini dulu, haters dulu ya. Kalau haters, aku rasa dari siapapun dunia ini pasti punya haters. Siapapun, mau dia selebgram, mau dia masih YouTuber kecil ataupun udah YouTuber besar gitu kan. Ibaratnya semua orang pasti punya haters. Nah, anehnya gitu, Tukba itu tidak ngapa-ngapain, tidak merugikan siapapun, tapi kenapa masih ada haters gitu. Nah, itu tuh yang menurut aku tuh rada aneh. Nah, tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku berharap kejadian di tahun yang lalu itu tidak kejadian sama Tukba di tahun ini. Di tahun lalu, nih bagi yang baru ngikutin Vicky ya, ini aku coba ceritain dikit lagi. Di tahun lalu itu Vicky dekat dengan namanya Dayana di Kazakhstan. Itu mulai blundernya ketika live juga. Dia live, bis itu kemakan haters, marah-marah. Nah di situ tuh akhirnya banyak orang yang nggak respect lagi sama dia. Nah itu penyebab pertamanya. Nah akhir-akhir ini yang seperti kita tahu Tukba live, sering live gitu. Kalau menurut aku nggak masalah sih, karena pemikiran tiap orang kan beda-beda nih. Cara nanggepin Tukba dan juga Dayana tahun kemarin pun berbeda-beda. Kalau tahun kemarin Dayana itu bisa dibilang marah-marah, barbar sama haters, ngelawan dia gitu, dibacanya haters bis itu marah. Kalau tahun ini Tukba bukan tahun ini sih. Tapi Tukba gitu ya. Tukba itu dia lebih santai. Dia lihat ada komentar haters. Dia cuma bilang, "Oh, I see haters comment hate for me." Pokoknya gitulah. Wih, susah bahasa Inggris pula kan. Jadi dia tuh kelihatan lebih tenang, tidak terbawa emosi meskipun ada haters, dan hingga saat itu masih 1-2 lah, masih bisa dikendalikan. Nah, untuk teman-teman pun yang mendukung Vikiara itu pasti bakalan dipengaruhi oleh mereka. Dimanapun kalian komentar, contohnya di postingan Vicky, di videonya Vicky, bakalan dipancing-pancing oleh mereka. Nah, jadi teman-teman juga harus hati-hati dari haters ini. Haters ini nggak dikit teman-teman, mereka tuh banyak. Kadang-kadang mereka tuh dalam satu orang tuh punya beberapa akun. Kalau aku udah jumpa dengan komen-komen hate di video-video YouTube, pasti langsung diblokir. Oke? Jadi kalau menurut aku kita nggak perlu takut Tukba akan terpancing emosinya, karena Tukba itu tidak menanggapi haters. Kita cukup bilang Tukba jangan tanggapi haters, dia nggak akan tanggapi. Habis itu kita nanti cukup bilang bukan bilang sih, kalau seandainya ada haters gitu, kita bakalan spam komen sehingga komentar haters itu nggak akan terbaca. Nah itu saran aku buat teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai koper. Ini sebenarnya pembahasannya rada aneh menurut aku ya. Menurut aku, kita kan tahu akhir-akhir ini tuh kita jarang dapat konten ya, bukan konten sih, jarang dapat imun dari videonya Vicky. Dan termasuk kalau Vicky tuh nggak bikin story, itu para konten kreator seperti aku bakalan coba nyari-nyari bahan untuk konten. Jujur aja, aku kalau memang beneran di videonya Tukba udah dibahas nggak ada imun sama sekali, info sama sekali, ya aku nggak akan konten. Karena kan cuma satu video, kalau ada update-nya, kalau nggak ada update ya udah nggak ada video, nggak ada konten berarti hari itu. Tapi ternyata ada beberapa konten kreator, mereka tuh malah mencari-cari yang menurut aku tidak penting. Nih, contohnya adalah kalau kemarin ada yang bilang, "Bang, kau juga nggak bahas yang nggak penting, masalah Indomie." Indomie itu kan sponsornya karena mama sponsori season 3, makanya aku bahas. Kalau seandainya dia tidak mensponsori season 3, aku nggak yakin dan nggak akan bahas juga sih masalah Indomie yang tanpa gambar itu. Nah di sini yang jadi pertanyaan adalah, "Bang, kok di waktu season 3 waktu pergi sama berangkat nggak kelihatan Vicky bawa koper?"
Aku nggak tahu ya bagaimana cara jelasinnya ke teman-teman. Tapi kalau menurut pengalaman aku yang udah pernah, aku yakin kalian pasti banyak yang udah naik pesawat lah. Kalau menurut pengalaman aku, kita tuh kan pasti sebelum berangkat naik ke atas pesawat, pasti itu ada namanya kayak nyimpan barang di bandara, apa kan di bandara sih, di bagasi. Nah, menurut aku waktu di Vicky Tutel foto sebelum berangkat dan juga waktu bikin part terakhir sama Tukbah, dia tuh udah letakin kopernya ini di bagasi. Sehingga dia bilang kan dalam video dia 30 menit lagi akan berangkat. Nah, berarti kan dia tahu tuh kapan keberangkatan dia. Kalau menurut aku, atau gitu kan memang beneran situ Vicky nggak bawa koper karena barang-barangnya, atau mungkin karena waktu berangkat itu cuma 2 hari, jadi dia cuma bawa baju beberapa biji dan habis itu nggak ada bawa barang lagi selain kamera. Contoh buktinya ketika di Ankara dia tuh belanja kayak barang-barang masak dan juga peralatan-peralatan lainnya. Nah, jadi kemungkinan besar karena itu teman-teman. Kalau di part kedua season 2 dia tuh bawa banyak banget makanan, makanya dia bawa koper. Waktu season 2 dia tuh bawa makanan-makanan untuk Tukbah kan. Nah, dan itu sengaja lah dia tuh bawa koper karena nggak sehari 2 hari, tapi lama teman-teman. Berapa hari ya? 4 hari mungkin dia waktu itu berangkat. Nah, jadi itu pendapat aku masalah koper ya. Jadi janganlah sampai ada ini ya, pembahasan mengenai bahwa yang bilang bahwa Vicky sengaja ninggalin koper untuk Tukbah gitu, agar Tukbah itu datang ke Indonesia dengan koper Vicky. Kalau menurut aku itu tidak masuk akal dan malahan itu mengarah ke hal negatif. Bakalan banyak orang yang bakalan berpikir ya, kalau ini sebagai bahan haters, bahan-bahan berang-berang, mereka tuh bakalan bikin di mana konotasinya Tukbah dan Vicky itu tidur satu hotel, atau mungkin Tukbah nginep ke hotel Vicky gitu. Nah, jadi Tukbah yang nyimpan barang-barangnya Vicky. Jadi konotasinya seperti itu nanti teman-teman. Nah, itu yang kutakutkan dari haters-haters ini. Kalian tau lah kalau namanya berang-berang, mereka tuh selalu mencari-cari kesalahan Vicky. Bahkan ketika Tukbah live sambil bilang teman aja, itu dijadikan bahan haha cuma teman dan segala macam, tanpa memperhatikan perjuangan dan juga pergerakan Vicky selama 3 season ini gitu. Nggak dipertimbangin dulu ketika ngomongnya. Kalau semua teman nggak mungkin lah gitu ya. Sekali lagi ku ingatkan nih, kalau cuma teman nggak mungkin di situ perkataannya askim. Kalian ingat sih di season 2 ini ada kata askim, kejutan juga dikasihkan di situ. Bang, karena konten. Kalau cuma konten, sekali lagi ku ingatkan, kalau cuma konten kalian tuh bisa bikin videonya melalui Zoom. Aduh. Jadi cuman lewat Zoom itu udah bisa jadi konten, nggak perlu harus datang ke sana jauh-jauh kan. Berapa modalnya, berapa penerbangannya lamanya. Nah, itu yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman. Jadi mungkin aku harap lah gitu, setelah ini nggak ada lagi yang ngebahas mengenai koper ya. Dan untuk teman-teman yang nyari informasi tentang Vicky dan Tukbah, tolong gitu disaring lagi dari mana dapat informasinya. Kalian percaya dia itu kenapa? Oh, apakah dia tuh memang diikutin oleh pihak-pihak yang bisa kalian anggap infonya benar? Contoh diikutin Vicky atau diikutin Tukbah, atau mungkin diikutin oleh orang-orang terdekat mereka. Nah, kalau memang benar diikutin, nah itu bisa jadi, aku bisa jamin 80% 70% yang mereka katakan itu benar. Tapi kalau nggak diikutin, aku nggak berani jamin. Apalagi yang bilang mereka tuh bukan haters, bilang mereka itu adalah hacker gitu. Waduh, berbahaya sekali ya Anda mengaku hacker di tengah-tengah publik seperti ini. Baik, mungkin cuman itu pembahasan aku di pada video hari ini. Ini bukan video update ya, karena nggak ada update terbaru dari hari ini. Mudah-mudahan nanti malam ada video update, bukan video update sih, video terbaru dari Vicky dan juga ada story-nya gitu dari untuk mereka berdua agar ada imun kita teman-teman ya. Aku juga minta kalian tuh untuk doain Vicky ya, saya selalu. Kita lihat dia tuh sekarang nih sering banget keluar kota juga. Kemarin ke Pontianak dia, ke Kalbar atau Pontianak sih, pokoknya itulah. Jadi dia pergi ke universitas. Nah, itu entah dia bikin bukan iklan tenggo, berbagi tenggo lagi, atau mungkin memang ada seminar. Jadi kita tungguin aja informasinya dari Vicky. Sip. Sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video-video update selanjutnya. Bye bye.